Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Khairun Nafisa Salma dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini aku akan membahas mengenai mikroorganisme yang bermanfaat untuk olahan pangan. Yang aku bahas kali ini adalah tapai atau tape. Tapai atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya umbi singkong dan beras ketan. Ragi untuk fermentasi tape merupakan campuran beberapa mikroorganisme, terutama fungi yaitu kapang dan jamur, seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtoni, Mucor aspe, Candida utilis, Saccharomycopsis fibuligera, dan Pediococcus sp. Tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ragi dan proses fermentasi tape. Ragi merupakan starter yang digunakan untuk pembuatan produk fermentasi. Ragi tape umumnya memiliki bentuk pipih dengan diameter 4-6 cm dan ketebalan 0,5 cm. Jumlah ragi atau starter yang digunakan mempengaruhi proses fermentasi tape. Apabila jumlah ragi terlalu sedikit, maka menghambat mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi tape. Sedangkan jumlah ragi yang terlalu banyak justru akan memperlambat proses fermentasi tape. Proses fermentasi yang berlangsung selama pembuatan tape terdiri dari 3 tahap penguraian, yaitu 1. Molekul-molekul pati akan dipecah menjadi 10 dekstrin dan gula-gula sederhana, merupakan proses hidrolisis enzimatik. Kedua, gula-gula yang terbentuk akan diubah menjadi asam-asam organik dan alkohol. Ketiga, asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk cita rasa tape yaitu ester. Berikutnya, kita akan membahas mengenai cara membuat tape singkong. Cara membuat tape singkong yang pertama yaitu pilih singkong yang bagus, lalu kupas singkong. 2. Cuci singkong hingga bersih, setelah itu potong singkong sesuai selera. Ketiga, kukus singkong setengah matang, kemudian siapkan wadah yang bisa ditutup rapat. Nah, untuk mengecek singkong setengah matang atau belum, kalian bisa menggunakan garpu atau alat lainnya ya teman-teman. Jangan menggunakan tangan, karena dapat mempengaruhi cita rasa tape singkong yang telah jadi. Keempat, haluskan ragi tape lalu taburkan pada singkong dengan merata. Kelima, letakkan singkong yang sudah ditaburi ragi ke dalam wadah, kemudian tutup rapat. Keenam, tunggu kurang lebih 3 hari, maka tape singkong siap dimakan. Untuk menambah cita rasa tape singkong, kalian bisa menggunakan daun pisang. Dengan cara, sebelum kalian memasukkan tape singkong ke dalam wadah, kalian gunakan daun pisang sebagai alas. Kemudian, setelah tape singkong dimasukkan, kalian juga menutupnya menggunakan daun pisang lagi. Setelah itu, tutup rapat wadahnya. Berikutnya yaitu manfaat tape. Yang pertama, fermentasi tape dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamina hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Kedua, dapat mengontrol tekanan darah. Tape singkong mengandung kalsium yang merupakan mineral yang baik untuk menjaga tekanan darah normal. Kalsium memiliki peran dalam pelebaran pembuluh darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah. Ketiga, kandungan vitamin B12 dan kalsium dalam tape singkong dipercaya memiliki peran dalam proses produksi sel darah merah sehingga anemia pun dapat dicegah. 4. Tape singkong juga memiliki kandungan kalsium dan fosfor. Kedua mineral ini merupakan mineral yang sangat penting untuk memelihara tulang dan sendi. 5. Tape singkong dipercaya dapat mengikat dan mengeluarkan toksin atau racun yang biasanya berasal dari fungi atau disebut juga sebagai aflatoksin. Keberadaan aflatoksin dalam tubuh ini bisa disebabkan oleh konsumsi makanan hasil fermentasi lain yang mungkin mengandung aflatoksin. Yang keenam yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah racun. Semua jenis tape akan memberikan manfaat yang sangat banyak bila dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tidak berlebihan. Namun sebaliknya, bila dikonsumsi secara berlebihan, maka tape akan menimbulkan berbagai jenis gangguan penyakit. Berikut ini beberapa efek buruk makan tape yang terlalu banyak. Pertama, konsumsi tape yang berlebihan akan membuat perut sakit karena saluran pencernaan yang tidak kuat dengan efek alkohol. Kedua, konsumsi air dari tape yang berlebihan juga bisa menyebabkan keracunan dan mabuk.
Ketiga, konsumsi tape yang tidak bersih bisa meningkatkan beberapa jenis potensi penyakit yang disebabkan karena bakteri dan virus. Keempat, tape tidak baik bagi anak-anak, balita, dan orang dewasa yang menderita penyakit gangguan kekebalan tubuh sehingga konsumsi tape harus dibatasi atau dicegah. Kelima, konsumsi tape secara berlebihan juga akan meningkatkan resiko gangguan pada darah seperti keracunan darah atau penyakit lain. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa aku bagi ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan juga jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.